Nah, keterampilan bertanya dasar itu merupakan keterampilan bertanya hal-hal, pertanyaan-pertanyaan pembuka gitu ya. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut itu berarti pertanyaan yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya atau mungkin kita mau mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut gitu. Misalkan contoh, anak disuruh untuk mengerjakan, mencari luas dari suatu segitiga ketika diketahui misalkan tingginya 10 cm, alasnya 8 cm, 4 cm misalkan ya. Terus dia menjawab luas alasnya adalah 20 cm. Ini contoh ya, 20 cm pangkat 2. Terus pertanyaan awalnya, pembukanya, mungkin saya tanya gitu, ketika saya mau cari tahu nih, kenapa anaknya jawabnya seperti ini. Jadi saya bertanya, "Nak, kenapa jawabnya gini ya? Kenapa hasilnya 20 ya?" Gitu. Nah, itu baru pertanyaan pembuka kan, pertanyaan dasar. Mungkin dia jawabnya, "Ya karena, saya lupa Bu rumusnya, jadi saya asal jawab saja." Atau "Saya tidak tahu Bu nih rumusnya, jadi saya asal jawab saja." Gitu. Jadi kita tanya lagi, "Lah kenapa, lupa atau kenapa tidak tahu? Apakah memang sama sekali selama belajar, di tingkat yang sebelumnya kamu tidak pernah mendengar luas segitiga atau bagaimana, lupa atau pernah dengar tapi, lupa gitu ya. Nah, mungkin anaknya nanti mengingat-ingat kembali nih, apakah pernah dulu sebelumnya dia mendapatkan atau belajar tentang rumus segitiga ini. Mungkin dia jawabnya, "Oh dulu pernah waktu di SD, samar-samar saya ingat," gitu. Nah, kita tanya lagi dan tanya lagi. Nah, ada proses pertanyaan, yang, menggali lebih dalam itu yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Kalau kalian sering menonton film mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan dari detektif atau polisi yang sedang mengorek sebuah kasus itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan awal yang sederhana, namun setelah itu ya sudah meningkat pertanyaannya sampai mengorek yang lebih dalam, seperti itu. Nah, itu perlu keterampilan, eee, sering latihan dan sering, banyak jam terbang mengajar pasti nanti dengan sendirinya, akan ada atau kita memiliki keterampilan bertanya ini. Nah, yang berikut, yang keempat itu adalah keterampilan menggunakan variasi. Nah, variasi di sini, dalam proses pembelajaran ya tentunya. Maksudnya gini, ketika guru setiap minggu masuk dalam pertemuan hanya mengajar dengan ceramah, pasti anak bosan gitu. Atau tiap minggu datang cuma diskusi-diskusi atau datang hanya kerja tugas, selesai, kerja soal, selesai, anak pasti bosan. Nah, kalau kita menjadi guru, menjadilah guru yang kreatif gitu, menggunakan banyak variasi. Mungkin minggu ini saya menggunakan model pembelajaran A, minggu depan saya menggunakan model pembelajaran B, minggu depannya lagi ada alat peraga, atau minggu depannya lagi ada bahan ajar Android, berbasis Android yang saya pakai, atau minggu depannya lagi uh, buat dalam permainan gitu. Nah, jadi ada variasi yang digunakan oleh guru. Nah, kalau kalian tidak banyak baca atau kalau uh, tidak punya banyak referensi, nah ini susah nih menggunakan variasi. Jadi mau tidak mau guru harus punya banyak referensi gitu. Ya, membaca pastinya atau mencari tahu sendiri. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan workshop tentang pembelajaran diikuti gitu. Kalau webinar-webinar tentang pembelajaran zaman sekarang ya diikuti gitu. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi ya. Nah, kalian dituntut untuk mampu menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang berbasisnya online misalkan. Nah, itu harus dimiliki oleh guru. Kalau kita tidak punya keterampilan itu, nah, susah juga nih nanti untuk mengajar ya. Jadi diperlukan keterampilan menggunakan variasi. Kalau matematika menggunakan alat peraga juga ya termasuk dalam variasi. Silakan menggunakan alat peraga gitu supaya intinya membuat anak itu tidak bosan jenuh. Kalau anak sudah bosan ya susah materinya akan sampai ke anak. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Nah, eee, memberikan penguatan di sini adalah, guru selalu harus memberikan respon kepada setiap tindakan dari peserta didik. Ketika peserta didik atau anak murid kita memberikan jawaban yang benar, contoh ya, kita memberikan pertanyaan, anak menjawab dengan benar, maka setidaknya kita memberikan pujian. Nah, bagus ya nak pekerjaannya, wah luar biasa pekerjaannya, benar pekerjaannya ya.
dan juga penguatan-penguatan dalam bentuk penegasan kepada materi yang disampaikan gitu ya. Nah, penguatan-penguatan yang kita berikan kepada siswa itu secara psikologis akan memberikan dampak yang positif kepada anak. Nah, lain kali dia akan belajar lebih sungguh lagi dan teman-teman yang lain juga termotivasi untuk mendapatkan pujian dari guru tentunya. Sehingga itu akan menjadi salah satu faktor membuat anak untuk belajar lebih baik lagi. Nah, guru harus pandai memberikan keterampilan ini. Kadang kita guru karena sudah terlalu fokus kepada materi yang penting anak bisa mengerjakan, kita lupa memberikan pujian, memberikan reward kepada siswa ketika dia memberikan atau mengerjakan soal dengan baik dan benar. Atau tidak hanya soal, mungkin ada tindakan-tindakan terpuji yang siswa kita lakukan, ya kita berikan juga pujian. Nah, selain pujian, lawan dari pujian ya pasti punishment ya, hukuman. Tapi semakin ke sini itu tidak disarankan pada guru. Sebisanya kita gitu ya, sebisanya kita jangan menghukum siswa kita. Nah, contoh misalkan ya, dalam hal yang sederhana ya mungkin tidak sampai kepada tingkat menghukum, hal yang sederhana misalkan anak mengerjakan soal. Nah, ketika dikerjakan di depan misalkan, jawabannya tidak benar atau jawabannya salah. Nah, bagaimana respon guru? Nah, kita sebagai guru jangan langsung menyampaikan di depan kelas bahwa jawabanmu salah gitu. Oke. Tidak atau jawabanmu tidak benar ya. Nah, kita pilihlah kalimat lain yang juga mempunyai meaning yang sama tetapi tidak menjatuhkan semangat anak itu sendiri. Ya mungkin kita bisa dengan kata lain gitu. Ketika anaknya kurang tepat jawabannya, kita minta ayo siapa teman yang mungkin mau menambahkan jawaban dari teman kalian depan kelas gitu. Ada yang mau memberikan pendapat yang lain gitu, atau mau menyempurnakan jawaban teman yang di depan gitu. Nah, jadi itu salah satu cara ya. Kita guru pasti punya banyak cara. Tapi ibu secara pribadi tidak menyarankan gitu. Dan jangan sampai terjadi bahwa jangan membiasakan kita untuk mengejudge anak itu pintar atau tidak pintar, apalagi menggunakan kata bodoh itu jangan ya. Jangan sampai kita mengeluarkan ada kata bodoh gitu di kelas. Ada anak yang pintar, anak-anak bodoh. Oke lah ada anak yang pintar, tapi jangan ada anak yang bodoh. Itu kurang kurang etis kalau menurut saya. Menurut ibu ya, kalau sebisanya dihindari penggunaan kata itu. Jadi belajar untuk bagaimana memanage anak-anak yang kurang mampu ini. Kalau anak yang pintar kan enak ya kita kasih penguatan, kasih pujian gampang. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang kurang mampu gitu? Ya kita harus tetap memberikan penguatan dan motivasi. Jadi jangan pernah mengejudge mengejudge anak bahwa tidak mampu, tidak pintar atau bodoh dan lain sebagainya itu tidak boleh. Ya, nanti kalian sudah menjadi guru pasti kalian paham. Nah, kalian paham, perlahan akan paham. Oke, kita lanjut yang pertama, yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini ada kurang satu kata ya, kelompok kecil dan perorangan. Oke, di sini sebelumnya itu ada juga nanti ke depan ya, ada juga membimbing diskusi kelompok kecil ya. Kalau ini keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Nah, ketika guru mengajar di kelas pasti ada satu waktu tertentu kita membagikan anak dalam kelompok-kelompok kecil ya. Nah, di dalam kelompok-kelompok kecil, tugas guru juga harus memastikan bahwa anak dalam kelompok-kelompok kecil ini mendapatkan materi yang tersampaikan dengan baik.